Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua di hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan juga mempunyai sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya Patricia Elsa dapat kembali hadir di acara ini, dan saya saat ini sudah bersama dengan Romo Yohanes Purbo Tamtomo PR yang akrab kita sapa dengan Romo Purbo. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Purbo. Romo, salam jumpa, apa kabar? Salam jumpa kembali, terima kasih. Baik-baik, sehat, dan dalam berkat Tuhan. Amin. Kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Purbo. Para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari terlebih dahulu kita memohon berkat-Nya agar hati kita disiapkan untuk mendengarkan firman dan menimba inspirasi dari firman Tuhan untuk peziaran hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan bergembira karena boleh mengalami kesetiaan dan penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kami mohon berkat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami berdoa agar firman-Mu boleh menjadi terang yang menunjukkan langkah hidup kami. Buatlah hati kami semakin terbuka dan mudah diubah oleh kasih-Mu, sehingga jalan yang Kau tunjukkan kepada kami boleh menuntun peziaran hidup kami untuk semakin dekat dan mengalami kasih-Mu. Demi Yesus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, setia menyertai peziaran hidup kita, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah kami karena Engkau Maha Rahim. Pandanglah kami sekadar kasih-Mu yang melimpah. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari sesudah Rabu Abu, bacaan yang akan kita baca bersama dari Kitab Yesaya, bab 58, ayat 9b sampai dengan ayat 14. Dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 5, ayat 27 sampai dengan 32. Kita awali dengan membaca dari Kitab Yesaya. Inilah firman Allah. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaurui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusmu, apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan.
Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sebab ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas, marilah kita terlebih dahulu memulai dengan bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan akan kematian orang fasik, melainkan akan pertobatannya, supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Levi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Levi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Levi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Terima kasih Romo Purbo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah membaca dan mendengarkan bersama 2 buah bacaan pada hari ini, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan inspirasi pewartaan yang akan disampaikan oleh Romo Purbo. Romo, apa yang dapat Romo sampaikan, Romo? Kita mencoba bersama-sama menggali pesan-pesan yang membantu dan meneguhkan peziaran hidup kita, terutama agar kita setia kepada kehendak Tuhan. Itulah kira-kira yang akan kita gali dari sabda Tuhan yang tadi kita dengarkan bersama, baik dari bacaan Injil maupun dari bacaan pertama. Para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya mengajak Anda sekalian untuk merenungkan bacaan pertama dan bacaan Injil, saya malahan terlebih dahulu mengajak Anda semua mengingat kembali refren Mazmur Tanggapan yang tadi kita doakan sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan. Refren Mazmur Tanggapan itu begitu menarik dan mengesankan untuk saya pada waktu saya merenungkan sabda Tuhan yang diwartakan oleh gereja pada hari ini. Saya ulangi kata-kata dalam refren itu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Refren ini bisa dikatakan sebagai doa dari pemazmur sebagai orang beriman. Mengapa saya katakan sebagai doa? Karena isinya suatu permohonan, suatu kerinduan yang diharapkan ditanggapi oleh Tuhan, dan jawaban Tuhan itu akan begitu berarti untuk peziaran pemazmur sebagai orang beriman. Coba kita ingat, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Kerinduan sebagai orang beriman ingin hidup dalam kebenaran Tuhan. Tapi rupanya dalam peziaran di dunia ini, hidup menurut dan dalam kebenaran Tuhan tidak mudah untuk cepat ditangkap, apalagi kemudian kita jadikan pegangan atau rambu-rambu setiap langkah hidup kita. Dan karena situasi seperti itu, maka pemazmur sebagai orang beriman memohon kepada Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Inilah sebetulnya doa tidak hanya pemazmur, tetapi doa kita semua sebagai orang beriman. Kalau boleh, setiap hari kita ingin berdoa seperti pemazmur Tuhan, hari ini aku ingin mengawali peziaran hidup baru. Berkenanlah menunjukkan jalan-Mu, agar peziaran hidup pada hari ini sungguh-sungguh merupakan perwujudan hidup dalam kebenaran-Mu. Itulah doa yang menurut saya sangat istimewa, menampakkan kerendahan hati sebagai seorang beriman, tetapi sekaligus keyakinan bahwa Tuhan berkenan membimbing dan menunjukkan jalan kepada kita tanpa menuntut apapun. Semoga doa pemazmur boleh menjadi doa dan kerinduan kita setiap hari. Dan sekarang saya ingin mencoba mengajak Anda sekalian untuk menggali dan menemukan apa yang dijawabkan oleh Tuhan melalui bacaan pertama lebih dahulu atas kerinduan pemazmur tadi. Kalau sekarang pemazmur kembali memohon kepada Tuhan untuk ditunjukkan jalan supaya mengenali kebenaran Tuhan, apa yang ditawarkan dalam bacaan pertama, sehingga pesan-pesan dari bacaan pertama sungguh-sungguh membimbing peziaran hidup kita. Dan melalui bimbingan itu kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Para ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, sebetulnya kalau kita langsung memperhatikan awal dari perikopa bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya ini,
tidak terlalu nampak jelas mengapa kata-kata itu muncul. Inilah firman Allah. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ayat-ayat berikutnya nadanya hampir mirip dari bait-bait pertama, bacaan pertama ini. Sebetulnya, apa yang disampaikan pada perikopa ini tidak lepas dari ayat-ayat sebelumnya, kitab Nabi Yesaya bab 58 ini. Pada ayat-ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-8, Nabi Yesaya mengkritisi cara hidup orang beriman pada waktu itu, terutama hidup ibadat dan puasa mereka. Dalam bacaan kitab Nabi Yesaya bab 58, bagian awal itu merupakan catatan-catatan kritis apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu hidup ibadat yang sekedar formalisme belaka. Tidak hanya ibadat, tetapi berpuasa pun hanya formalisme belaka. Apa-apa yang kita lakukan, yang kita wujudkan sebagai ibadat kepada Tuhan, tetapi kalau itu sekedar formalisme belaka, tidak ada maknanya. Itulah yang dikritisi. Dalam kesempatan ibadat, bahkan dalam kesempatan berpuasa, tidak jarang itu malah digunakan untuk memamerkan kesalehan pribadi. Aku melakukan pantang ini, melakukan puasa ini, dan ditonjolkan supaya orang menghargai aku sebagai orang beriman. Tapi lupa bahwa semua ibadat yang kita lakukan adalah pujian syukur kepada Tuhan karena mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Pada bagian awal dari perikopa ini sebetulnya ditunjukkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang jelas tidak merupakan jalan Tuhan. Secara sederhana, hal-hal itu adalah ibadat-ibadat yang tidak muncul dari kedalaman hati, tetapi sekedar formal belaka. Kalau boleh saya membandingkan dalam situasi kita sekarang, ibadat itu acap kali kita lakukan tidak lebih dari sekedar memenuhi kewajiban belaka. Aku berdoa karena wajib. Aku ke gereja karena wajib. Kalau aku sudah berdoa dan ke gereja, hutangku kepada Tuhan lunas. Tidak lebih dari itu. Maka datangnya pun mepet, pengen cepat pulang, kurang mengungkapkan hati, menghayati pada waktu kita berdoa. Itulah tanda-tanda bahwa ibadat kita tidak muncul dari kedalaman hati. Pada zamannya Yesaya, formalisme belaka. Di zaman kita kemungkinan yang lebih sering adalah tidak lebih dari kewajiban. Padahal sebetulnya apa yang kita lakukan adalah ungkapan syukur karena kasih setia Tuhan. Maka kritik dari Nabi Yesaya untuk kita diajak supaya dalam mewujudkan peribadatan kita, kita tidak sekedar memenuhi kewajiban kita. Kalau itu sekedar kewajiban, hati kita tidak bergembira. Wajah kita tidak mengungkapkan kegembiraan dan syukur. Apa-apa serba dalam bahasa Jawa kemerungsung, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Yesaya mengingatkan kita, beribadatlah kepada Tuhan, muncul dari kedalaman hati karena mengalami kasih setia Tuhan.
Kalau aku berdoa, pertama-tama bersyukur karena Tuhan menyertai dan memberkati aku. Kalau aku merayakan Ekaristi, aku bersyukur dan bergembira karena kasih Tuhan yang tanpa batas. Sehingga apapun yang saya alami di gereja, tak pernah aku mengeluh, membosankan, jenuh, rasanya tidak menarik. Umumnya itu karena salah satu penyebabnya motivasi pribadi yang tidak tulus dan utuh. Tetapi kalau aku datang ke gereja karena ingin bersyukur, apapun yang saya alami dan doakan di gereja menjadi indah. Khotbahnya misalnya saja tidak menarik. Kalau aku pergi ke Ekaristi, hanya kewajiban, itu yang pertama akan dirasakan. Tetapi kalau aku merayakan Ekaristi karena ingin bersyukur, belum mulai homili sudah bersyukur karena Tuhan bersabda langsung melalui sabdanya. Terima kasih. Itulah yang saya rasakan. Pada waktu pastor mencoba membantu melalui homilinya, pesan-pesan tertentu bisa kita petik yang cocok dengan situasi dan pejiaran hidupku. Singkat kata, ibadat menjadi berkat untuk pejiaran iman kita dan mendorong kita untuk berbagi berkat kepada orang lain. Tetapi kalau ibadat sekedar pemenuhan kewajiban, biasanya setelah melakukan ibadat sudah lupa, tidak mengubah apa-apa, hatinya tidak lebih bersyukur, hidupnya tidak lebih bergembira, dan tidak peduli untuk kebaikan orang lain. Itulah pesan yang pertama dari bacaan pertama yang menurut saya paling pokok. Maka kalau kembali doa pemazmur itu mau ditanggapi dengan bacaan pertama, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup dalam kebenaran-Mu. Jawaban dari kitab Nabi Yesaya adalah, beribadatlah kepada Tuhan, atau ungkapkanlah imanmu kepada Tuhan, keluar dari lubuk hati yang paling dalam hati yang penuh syukur dan kegembiraan, karena Tuhan itu baik. Kalau itu bisa dilakukan, menurut saya pesan Nabi Yesaya masuk dalam hidup kita dan membimbing pejiaran hidup kita. Para ibu bapak, saudara-saudari terkasih, pesan dari kitab Nabi Yesaya ini juga bisa membantu kita untuk memurnikan masa pantang dan puasa kita. Sekarang kita sudah masuk dan menjalani masa puasa, berisikan dengan pantang, bermati raga, dan ingin berbuat baik bagi orang lain. Pesan Nabi Yesaya sama, semoga pantang dan puasa kita tidak sekedar kewajiban, tetapi sebagai ungkapan iman untuk pembaharuan hidup, tetapi sekaligus komitmen untuk berbagi kebaikan bagi orang lain. Itulah puasa yang dikehendaki Tuhan. Maka soalnya bukan mengurangi makanan tertentu atau menghindari makan tertentu, tetapi yang paling utama adalah upaya dari kedalaman hati, ingin semakin berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada sesama secara nyata. Kalau gagal berpuasa tidak sedih, karena itu bukan yang paling pokok. Tetapi kalau bisa mewujudkannya dengan baik, semoga perilaku hidupku diubah menjadi hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh syukur, hidup yang peduli kepada sesama. Kurang lebih Mbak Elsa dan saudara-saudari terkasih, itu pesan sederhana dari bacaan pertama hari ini. Iya, baik Romo, terima kasih. Kita masih ada sedikit waktu lagi dan ada satu pertanyaan Romo. Ya. Tadi Romo sempat mengatakan bagaimana kalau kita pergi Ekaristi karena untuk motivasinya itu awalnya mestinya untuk bersyukur kepada Allah, ya Romo ya. Dan kecenderungan ada beberapa, ya ini mungkin cerita Romo,
Kalau orang baru bisa menghayati ekaristi atau menghayati kehidupan doanya kalau orang itu benar-benar sedang dalam kesulitan atau tantangan, atau sedang dalam masalah, sakit penyakit atau apapun. Itu baru benar-benar meresapkan dan merasa membutuhkan ekaristi dan juga doa. Sedangkan kalau orang yang kehidupannya lancar-lancar, aman, semuanya baik-baik, sehat, iya itu tadi yang seperti Romo katakan, jadi sekedar hanya kewajiban belaka, formalitas. Nah ini pandangan Romo sendiri bagaimana Romo? Kemungkinan itu sangat mudah terjadi menjadi pengalaman nyata hidup kita. Kalau segala sesuatunya beres, rupanya segala sesuatu bisa berjalan tanpa Tuhan. Tetapi sedang tidak berdaya, hampir tidak mungkin mengandalkan kekuatan sendiri. Maka datang, berlutut, merengek-rengek kepada Tuhan, sehingga seluruh doa rasanya lebih mudah dihayati. Tetapi menurut saya, yang kedua ini pun bukan penghayatan iman yang utuh. Karena ibadat tidak lebih sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan kita. Padahal ibadat kita, doa kita adalah yang utama, pujian syukur kepada Tuhan. Dalam suasana berkat, aku memuji Tuhan. Dalam suasana yang tidak mudah, yang membedakan saya orang beriman atau bukan beriman, dalam keadaan sulit, aku tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Maka kalau aku sedang sakit, aku sedang mengalami kesulitan, dan datang kepada Tuhan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena itu menandai diri kita sebagai orang beriman. Tanda bahwa kita orang beriman dalam keadaan apapun mampu mengucap syukur. Mengapa ini penting? Karena orang beriman yakin bahwa Tuhan setia menyertai kita dalam keadaan apapun. Pada waktu sedang mengalami kegembiraan, itu pun berdasarkan kasih setia Tuhan. Pada waktu sedang sakit dan mengalami hal-hal yang tidak mudah, tidak pesimis, tetapi tetap penuh pengharapan, karena yakin tidak berjalan sendiri, Tuhan dengan tekun dan setia menyertai kita. Maka banyak yang sudah baik. Saya sering kagum di hari-hari besar, umat beriman begitu berduyun-duyun, begitu bersemangat, dibelain mengorbankan waktu, beberapa jam datang lebih awal. Kemudian juga meninggalkan hal-hal yang lain. Suatu ungkapan yang sangat bagus, menandakan bahwa hidupnya bersandar kepada Tuhan. Semoga kerinduan seperti ini tidak hanya pada hari besar, tetapi di hari-hari yang sama pun aku tetap menghayati yang sama. Aku orang Katolik, tanda orang Katolik adalah menghayati iman dan merayakan puncaknya dalam Ekaristi. Maka dengan gembira dan tanpa keberatan kalau minggu, ya mau ke gereja, karena mau bersyukur. Aneh sebagai orang Katolik pada hari Minggu lebih memikirkan yang lain, tanpa memikirkan mau datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya bahwa yang biasa-biasa ini lebih berarti untuk hidup. Karena dengan begitu, dalam keadaan apapun aku yakin Tuhan menyertai aku. Sehingga aku dalam keadaan apapun dimampukan untuk bersyukur. Ya. Jadi seperti yang tadi Romo katakan, di dalam keadaan apapun, situasi hidup kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu ya, tanda bahwa kita orang beriman. Maka misalnya saja kita berbicara saat-saat yang tidak mudah. Salah satu anggota keluarga kita dipanggil menghadap Tuhan. Dalam keadaan seperti itu siapapun akan sedih karena kehilangan. Apalagi kalau yang meninggal itu orang yang begitu dekat dengan kita. Kita mengalami kasih yang istimewa bersama dengan dia. Sekarang dipanggil menghadap Tuhan. Sedih siapapun. Tetapi sebagai orang beriman, dalam keadaan sedih, tetap mampu bersyukur.
Kematian bukan akhir segalanya, tetapi awal hidup yang baru. Hanya orang beriman yang mampu melihat itu, juga dalam peristiwa-peristiwa yang lain. Itulah yang semoga menjadi doa dan harapan kita, sehingga setiap hari dalam peziarah hidup, kita bisa melangkah dengan tenang, penuh syukur dan gembira, karena yakin akan penyertaan Tuhan. Amin. Kita harapkan itu semua bersama. Dan baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan jeda sesaat, kita renungkan dan endapkan inspirasi pewartaan yang sudah disampaikan oleh Romo Purbo. Kita jeda dahulu, tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik, masih bersama dengan Romo Yohanes Purbo Tamtomo PR dan saya Patricia Elsa di acara Oase Rohani Katolik. Bagi Anda yang masih ingin bertanya ataupun ingin sharing iman, dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat email kepada kami orkkaj@yahoo.com. Romo, kita lanjutkan kembali. Hanya sebelumnya, apakah dapat mengulang secara singkat yang tadi sudah Romo sampaikan di sesi awal, Romo? Para ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, Mbak Elsa yang terkasih, tadi kita sudah merenungkan bacaan pertama yang sudah kita dengarkan, dengan mengawali menjadikan doa pemazmur menjadi doa kita, yaitu tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup dalam kebenaran-Mu. Kita ingin supaya dalam peziarah hidup, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, hidup kita di jalan Tuhan, dan dengan begitu yakin bahwa kita berada dalam kebenaran Tuhan. Hidup macam apa yang sungguh-sungguh sesuai dengan jalan Tuhan dan dalam kebenaran Tuhan? Dalam bacaan pertama dipesankan kepada kita berkaitan dengan hidup ibadat kita sebagai orang beriman. Ajakannya sederhana, jangan menjadikan ibadat kita sekedar formalisme belaka, ikut aturan dan tidak lebih dari itu tanpa penghayatan. Jangan menjadikan ibadat kita entah doa, entah yang lain termasuk Ekaristi, sekedar pemenuhan kewajiban. Karena kalau itu yang terjadi, tidak bermakna untuk peziarah hidup orang beriman. Kita diajak melalui Nabi Yesaya, kalau kita beribadat, kita berdoa, kita merayakan Ekaristi, semuanya kita lakukan dengan ketulusan hati, sebagai ungkapan syukur dan kegembiraan, karena yakin Tuhan itu baik dan setia menyertai kita. Sekarang kita akan melanjutkan pada bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Perikopa ini sedikit berbeda dengan bacaan pertama, karena antara lain yang disampaikan kepada kita adalah bagaimana kita mesti menghayati persaudaraan kita, hidup bersama kita dengan orang lain sebagai persaudaraan orang beriman. Atau mungkin secara lebih keren, gereja kita itu gereja macam apa? Apakah gereja kita itu adalah kumpulan orang sempurna, orang yang tidak punya kelemahan? Rupanya Tuhan Yesus menunjukkan yang lain. Komunitas kita sebagai orang beriman adalah komunitas orang lemah, orang bahkan berdosa. Tetapi kelemahan dan dosa kita tidak membuat Tuhan jauh, tetapi justru dalam kelemahan dan dosa Tuhan datang mendekati kita. Itulah kisah
dalam perikopa Injil Lukas bab 5 ayat 27 dan 32. Menurut saya pesannya sederhana tetapi amat penting. Sering tanpa bermaksud jahat atau tidak bermaksud tidak baik, tetapi ada banyak anggapan bahwa gereja kita itu gereja yang sempurna. Hanya orang-orang yang tidak punya kelemahan dan kekurangan seakan-akan tanda petik yang berhak masuk dalam komunitas kita. Pandangan yang seperti itu perlu dikoreksi kalau kita memperhatikan bagaimana Yesus bersikap kepada orang. Hari ini bahkan kepada pemungut cukai yang dianggap berdosa, Tuhan datang. Bahkan datangnya tidak secara pribadi, tetapi di depan orang banyak dalam kesibukannya. Tuhan mendatangi orang yang dianggap sebagai orang berdosa tidak sembunyi-sembunyi. Bahkan mata banyak orang bisa melihat, itu pun masih kurang. Tuhan mendatangi Levi pada waktu ia bekerja dan setelah itu mengikuti jamuan makan bersama. Suatu cerita dan suatu ungkapan bagaimana Tuhan itu mencintai orang berdosa tanpa takut disalahkan. Tuhan mencintai orang yang lemah dengan kasih dan kegembiraan yang istimewa. Sebetulnya, banyak kali kita mendengar sikap Tuhan seperti itu. Pada waktu Tuhan berbicara dengan Petrus, setelah Petrus menangkap banyak ikan, Petrus merasa diri sebagai orang berdosa. Enyahlah daripadaku Tuhan, karena aku ini orang berdosa. Tetapi apa jawaban Yesus kepada Petrus? Malah dia mengatakan, mulai sekarang ini engkau tidak akan hanya penjala ikan, tetapi penjala manusia. Suatu ungkapan dan tanggapan yang penuh kasih, menjadikan orang yang punya kelemahan perpanjangan tangan Tuhan dengan ungkapan penjala manusia. Kisah berikutnya sebelum perikopa ini, Yesus menyembuhkan orang kusta, orang yang disingkirkan, orang yang dianggap tidak pantas menerima berkat Tuhan. Justru Tuhan datang memberikan berkat dan menyembuhkan mereka. Pesannya sangat sederhana, jangan ragu-ragu untuk mencintai siapapun yang hidup dalam kelemahan atau dalam dosa. Saya punya contoh sederhana yang untuk saya menarik kalau kita memperhatikan bacaan ini. Ada pengurus dewan paroki yang punya anak putri. Anak putri ini sungguh dicintainya. Kemudian mempunyai pacar dan akan menikah dengan orang yang tidak beragama Katolik. Berarti bapak ini akan mantu, tetapi bukan menantunya orang Katolik, tetapi tidak beragama Katolik. Atau perkawinan mereka campur. Banyak orang mengatakan, bereaksi atas peristiwa ini, mosok pengurus dewan paroki kok menantunya saja tidak Katolik. Kalau begitu ya tidak pantas untuk tetap menjadi anggota dewan paroki. Sehingga semacam penghakiman sudah terjadi. Ada hal lain yang menarik. Seorang putri yang karena dianugerahi talenta bernyanyi dan suara bagus menjadi pemazmur. Kembali ia menemukan pasangan hidup yang tidak Katolik. Kemudian menurut tim liturgi di paroki itu, dia tidak boleh menjadi pemazmur lagi karena pasangannya tidak Katolik. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, itu sekedar contoh. Bagaimana dalam hidup persaudaraan orang beriman, acap kali militansi kita sedemikian rupa sampai begitu memutlakkan batasan-batasan tradisional. Apa yang biasanya sewajarnya terjadi dalam situasi biasa dimutlakkan untuk aneka situasi.
sehingga membuat orang yang seakan-akan hidupnya tidak biasa mesti tinggal di luar gereja. Saudara-saudari terkasih, dari dulu sampai sekarang kecenderungan semacam ini terus terjadi. Gereja ini seakan-akan dianggap persekutuan orang yang sempurna. Hanya orang yang taat, tidak pernah melanggar aturan, mereka yang berhak untuk menjadi bagian gereja. Kalau orang-orang yang hidupnya tidak biasa, apalagi tidak sesuai dengan aturan gereja, cepat mulai disingkirkan, entah bagaimana caranya, meskipun acap kali juga secara halus. Tetapi kita tidak memperlakukan mereka sebagaimana Yesus bersikap dan memperlakukan tanda petik orang yang dianggap berdosa. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, bacaan hari ini mengundang kita untuk menghayati diri sebagai orang beriman, orang yang lemah bahkan mudah jatuh dalam dosa, tetapi tetap dicintai Tuhan. Itulah yang paling istimewa, baik untuk penghayatan hidup pribadi maupun untuk orang lain. Kalau ada hal-hal yang tidak biasa dan membuat berbeda dari yang umumnya terjadi, tidak cepat-cepat menjatuhkan semacam vonis, semacam penghakiman, sehingga orang-orang itu tidak lagi menjadi bagian dari gereja kita. Pesan yang sederhana dari perikopa ini terutama bersangkutan dengan pelayanan dalam gereja. Sebetulnya menurut saya, siapapun juga dipanggil untuk ambil bagian dalam pelayanan gereja. Mereka yang boleh dengan setia mengikuti panggilan Tuhan, termasuk mereka yang dalam hidupnya sedang bergulat, sedang berjuang. Yang paling sederhana adalah kalau yang dilakukan orang itu tidak cocok lagi dengan kebiasaan. Misalnya masa Prapaskah. Orang sedang dalam situasi sedemikian rupa sehingga tidak bisa menunda-nunda untuk menikahkan anaknya. Alasannya tidak usah saya katakan. Ya. Tetapi kemudian yang dipakai adalah ketentuan umum yang berlaku, entah dari mana. Semacam ada ungkapan, ada kesepakatan bersama bahwa di masa Prapaskah tidak terjadi pernikahan dalam gereja. Pertama, kesepakatan itu tidak jelas, karena tidak ada ketentuan manapun yang melarang itu. Yang kedua, sering kita dalam situasi yang tidak biasa. Pada waktu kita tidak mengalami, mungkin kita gampang menilai. Tetapi kalau sedang mengalami, situasinya tidak cukup hanya dilihat dari kacamata biasa. Aku pengen supaya akhirnya anakku ini mulai hidup baru karena akan pergi, sehingga supaya hidupnya selaras dengan panggilan berkeluarga, menikah lebih dahulu. Secara sederhana tidak apa-apa, asal mendapatkan berkat Tuhan melalui gereja. Sering harapannya juga sederhana, tetapi itu pun masih dipersulit. Saudara-saudari terkasih, mari kita lebih menonjolkan sikap dan perbuatan kasih dalam hidup menggereja kita. Dan kita kurangi, bahkan kalau bisa dihilangkan, hal-hal yang sekedar mempersulit kehidupan bersama, apapun aturannya. Karena yang paling utama adalah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup bersama. Yang berhak masuk dalam gereja kita, siapapun juga yang merasa menjadi murid-murid Tuhan. Orang yang diberi berkat melimpah, ada orang yang juga dalam perjuangan yang tidak mudah. Mereka sama-sama anak Tuhan. Ada orang yang bisa dengan penuh syukur mengikuti panggilan Tuhan. Mereka juga berhak menjadi bagian gereja kita. Ada orang yang tidak mampu mendekati apa yang dicita-citakan oleh gereja, bahkan dikehendaki oleh Tuhan.
bahkan gagal. Tetapi mereka tetap bagian dari persaudaraan kita orang beriman. Mereka tidak kekurangan apapun dari kasih Tuhan. Itu pasti melalui jaminan bacaan hari ini. Orang Levi pemungut cukai yang dianggap berdosa didatangi oleh Tuhan dalam kesibukannya, Tuhan makan bersama, dan ia menjadikannya Rasul Tuhan. Petrus yang merasa tidak pantas, bahkan mengatakan, Tuhan pergi daripadaku. Jawaban Tuhan, mulai sekarang kamu akan saya jadikan penjala manusia. Kepada orang kusta yang disembuhkan, Tuhan tidak menghukum orang kusta. Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Kata-kata Tuhan penuh kasih dan penuh berkat. Mari kita hayati hidup kita dengan semangat yang sama. Setiap pribadi orang beriman adalah saudaraku. Sama seperti mereka, Tuhan melimpahkan kasih dan berkat-Nya. Kurang lebih itulah sikap yang disampaikan oleh Tuhan melalui bacaan Injil. Iya. Semoga sikap ini membantu kita dalam peziaran orang beriman, dalam membangun persekutuan hidup, entah dalam keluarga dan komunitas kita. Iya, baik Romo, terima kasih. Dan sungguh mendengarkan apa yang tadi Romo sampaikan, bagi yang mungkin saat ini masih dalam pergulatan dan juga dalam situasi kondisi yang merasa tidak layak dan pantas untuk melayani Tuhan, ini suatu penghiburan luar biasa ya Romo ya. Dikuatkan dan juga diberikan peneguhan bahwa Tuhan Yesus itu selalu membuka hatinya dan kasihnya kepada siapapun juga, kepada semua umat. Seperti itu ya Romo. Ya, kecenderungan kita sebagai manusia karena dari kecil kita itu dididik, tanda petik, pengen punya rapot yang baik, sehingga segala cara diupayakan supaya rapotku baik. Tetapi tidak hanya rapotku, menuntut orang lain pun sama. Sehingga ukurannya itu diterapkan pada orang lain, padahal situasinya berbeda. Rapotku itu baik karena Tuhan mencintai aku dalam keadaan apapun. Maka pesan yang utama adalah, jangan ragu datang kepada Tuhan, meskipun sedang mengalami kegagalan, bahkan mungkin tidak setia. Datanglah kepada Tuhan, kasih Tuhan tanpa batas. Buktinya diberikan oleh Yesus kepada Levi, diberikan oleh Yesus kepada Petrus, diberikan oleh Yesus kepada orang-orang kusta. Mereka semua sadar akan kelemahan sebagai manusia, tapi mengalami kasih Tuhan tanpa batas. Itulah jalan Tuhan, itulah jalan orang beriman. Dan dalam jalan itu, kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya, amin. Baik Romo, terima kasih sudah memberikan waktu dan inspirasi pewartaannya kepada kita semua. Dan sekarang kita akan mengakhiri acara ini, tapi sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Purbo. Para ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, mari kita saling mendoakan agar kasih Yesus yang diberikan kepada setiap pribadi, termasuk mereka yang dianggap berdosa atau lemah, boleh menjadi sikap kita sebagai orang beriman. Siapapun saudara kita, kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat dan kasih bagi mereka. Untuk intensi ini mari kita saling berdoa, mendoakan untuk saling meneguhkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena Engkau menunjukkan kasih-Mu yang tanpa batas melalui Putra-Mu Yesus. Dan dalam perjalanan hidupnya, Yesus sungguh mewujudkan tugas perutusan itu, mencintai setiap pribadi, termasuk mereka yang berdosa, yang disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Kami mohon berkat agar dalam keadaan apapun, pada waktu sedang mengalami kesulitan bahkan kegagalan, tetap berani datang kepadamu karena percaya kasih-Mu tanpa batas.
Kami mohon berkat supaya tidak mudah menghakimi sesama, tetapi selalu membuka pintu untuk membangun kehidupan bersama yang penuh kasih. Semoga kita semua, peziarah hidup kita, keluarga kita, dan persaudaraan kita diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, saya Patricia Elsa bersama dengan Saya Romo Purbo. pamit undur diri dari acara ini. Tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Kita amalkan Pancasila, kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, kita semua tahu dan mengalami bahwa kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang berada dalam keadaan prihatin, bahkan cemas, karena tersebarnya wabah virus corona COVID-19 dengan segala akibatnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk tidak panik, untuk tidak cemas berlebihan, seperti anjuran para pemimpin bangsa kita. Kita berharap dan yakin semuanya akan menjadi baik kembali. Kita berterima kasih kepada para pemimpin bangsa kita yang pasti akan terus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Kita berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang dengan tulus mengambil risiko membantu para penderita untuk penyembuhan mereka. Kita berterima kasih kepada para profesional dalam berbagai bidang ilmu yang terus berusaha mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Bagi kita, ini semua adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman. Kita doakan saudari-saudara kita yang menjadi korban dari virus ini. Semoga yang meninggal diterima dalam kemuliaan abadi, yang sakit disembuhkan. Mari kita doakan pula para pemimpin bangsa, tenaga kesehatan, dan semua yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua yang perlu untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Semoga keadaan ini mendorong kita semua untuk semakin dan terus bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Keuskupan Agung Jakarta akan segera memberikan pedoman praktis, khususnya di dalam rangka peribadatan. Semoga Allah yang Maha Kasih menjaga dan melindungi kita semua. Saudari-saudara umat Keuskupan Agung Jakarta, salam damai kasih Kristus. Saya akan menyampaikan petunjuk praktis aktivitas gerejawi di Keuskupan Agung Jakarta untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Pertama, sebelum perayaan Ekaristi. 1. Jendela dan pintu gereja dibiarkan terbuka. 2. Bersihkanlah kursi dan tempat berlutut, meja altar, mik, buku dengan desinfektan. 3. Bagi umat yang berdemam tinggi dan sakit pernafasan, batuk, pilek,
sakit tenggorokan, serta mereka yang merasa dapat menularkan, tetap berada di rumah dan memeriksakan diri ke dokter. 4. Sediakan dan minta umat untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk gereja. Bagi umat yang bersuhu tubuh 37 derajat Celcius ke atas, diminta untuk kembali ke rumah dan pergi ke dokter. 5. Tidak disediakan air suci di depan gereja. 6. Menyediakan kotak kolekte di depan gereja. 7. Apabila dimungkinkan, silakan untuk melakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan lingkungan atau kompleks gereja. Selanjutnya, perayaan Ekaristi. 1. Umat yang sehat dapat tetap mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Bagi yang sedang menderita demam atau sakit pernafasan, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan mereka yang merasa dapat menularkan, diminta beribadah di rumah dengan mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu melalui media online. 2. Umat cukup membuat tanda salib mengarah ke tabernakel. 3. Ekaristi diselenggarakan sesingkat mungkin, antara lain dengan Ordinarium tidak dinyanyikan, lagu-lagu cukup pembuka, persembahan, dan penutup. Uang kolekte dipersembahkan di kotak-kotak pintu gereja sebelum masuk gereja dan tidak ada perarakan persembahan. Salam damai ditiadakan, penerimaan komuni hanya diperkenankan melalui tangan saja, dan berkat anak ditiadakan. Selanjutnya aktivitas pastoral. Pertama, rapat-rapat sebaiknya via online atau ditunda. Kedua, pertemuan-pertemuan di GKP atau kompleks gereja ditunda. Ketiga, paroki menyediakan bantuan sembako dan multivitamin untuk umat prasejahtera. Keempat, saat ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi umat Keuskupan Agung Jakarta untuk berbela rasa kepada tetangga yang membutuhkan dengan memperhatikan kesehatan diri. Selanjutnya, sakramen pengampunan dosa. Mengacu pada ketentuan Kanon 961 ayat 1.2, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo menilai adanya kebutuhan berat untuk memberikan absolusi umum kepada umat beriman selama masa Prapaskah ini. Namun absolusi umum hanya dapat diberikan sejauh tuntutan Kanon 962 terpenuhi. Ada penyelesaian atas semua dosa, sehingga masing-masing berdisposisi layak dan berniat untuk mengakukan dosa-dosa berat satu persatu pada saatnya yang tepat setelahnya. Karena itu sebelum absolusi umum diberikan, hendaknya para peniten dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui ibadat tobat bersama. Absolusi umum ini hendaknya tetap memberi ruang bagi umat beriman yang ingin mengaku dosa secara pribadi. Selanjutnya ada catatan khusus. Pertama, petunjuk praktis ini akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru. Yang kedua, silakan Dewan Paroki Harian menyesuaikan petunjuk ini dengan kondisi dan situasi tempat atau paroki masing-masing. Saudara-saudari terkasih, marilah hidup sehat dan bersih. Kita berdoa agar wabah corona cepat berlalu. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli.